Rumah Pak Darmo. Orang tuaku memberiku nama Rara. Aku tinggal di sebuah desa kecil di tanah Banyuwangi. Di sini sawah terbentang hijau, sungai mengalir jernih, dan burung-burung selalu bernyanyi setiap pagi. Aku punya sahabat. Ia bernama Bima. Bima berbeda dari anak lain. Ia berjalan dengan tongkat kayu karena kaki kirinya lemah sejak kecil. Tapi menurutku, Bima jauh lebih kuat dari siapapun karena kekuatannya terletak dalam hatinya. Seperti yang ia lakukan sore itu, saat kami sedang asyik bercerita di kebun pisang, langit tiba-tiba berubah kelabu. Awan hitam menggantung, angin bertiup semakin kencang. Daun pisang berdesir keras. Dan pintu rumah berderit tertiup angin. Aku merasakan udara yang aneh. Seperti ada yang akan terjadi. Lama kemudian, beduk dipukul keras di balai desa. Duk, dung, dung. Semua warga berlarian ke sana. Aku dan Bima juga ikut. Di balai desa, Pak Lurah berkata, "Saudara-saudara, tanda bala datang. Angin besar bisa menghancurkan desa kita." Orang-orang saling berbisik. Wajah mereka tegang. Tiba-tiba, Bu Sari menunjuk ke arah Pak Darmo. Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung jalan bersama cucunya, Doni. Kalau angin besar datang, rumah Pak Darmo yang sudah rapuh bisa roboh duluan. Itu berbahaya untuk rumah kita juga, katanya. Aku melirik rumah Pak Darmo. Memang benar, rumah itu terbuat dari bambu tua, atapnya bolong-bolong, tiangnya miring. Jika roboh, rumah-rumah di sebelahnya akan ikut rusak juga. Tapi yang paling penting, di mana lagi Pak Darmo dan cucunya akan tinggal? Mendengar ucapan Bu Sari, Darmo langsung marah. "Jangan tuduh rumahku jadi sumber masalah. Aku tidak butuh bantuan siapapun," katanya dengan suara keras. Warga jadi ribut. Ada yang ingin memperbaiki rumah Pak Darmo bersama-sama. Ada yang takut kalau ditolak. Aku melihat Bima menggenggam tongkatnya erat-erat. Aku tahu ia resah. Bima berbisik padaku, "Kalau kita terus bertengkar, angin besar itu akan makin menakutkan. Bagaimana kalau kita buat jenang sengkolo?" Aku terkejut. "Jenang sengkolo? Bubur merah putih itu?" Bima mengangguk dengan mantap. "Iya, kata nenekku dulu, jenang sengkolo bisa menolak bala. Tapi lebih dari itu, bubur itu bisa menyatukan hati orang-orang." Aku terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Baiklah, kita coba, Bim." Kami berlari ke rumah Mbak Sri, nenek bijak
yang pandai memasak. Mbah, ajari kami membuat jenang sengkolo, kataku sambil terengah. Mbah Sri menatap kami lama, lalu tersenyum. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin menolong desa, aku akan ajari. Tapi ingat, setiap adukan harus dengan doa. Kalau hati kalian penuh amarah, jenang ini akan gagal. Aku dan Bima mengangguk. Kami mulai bekerja. Aku menumbuk beras ketan hingga halus. Tanganku pegal. Tapi aku teruskan. Sebab tak jauh dariku, aku melihat Bima duduk di bangku kecil mengaduk santan dengan sendok kayu besar. Keringat menetes di dahinya, tapi ia tak berhenti. Kemudian, beberapa anak lain berdatangan dan ikut membantu membawa kayu bakar serta gula merah. Dapur kami jadi ramai dan hangat. Saat wajan besar di atas tungku mulai mendidih, santan berbuih, api tiba-tiba membesar. Bim, santannya hampir pecah. Aduh, bagaimana ini? Aku panik, sebab santan adalah bahan dasar yang paling penting dalam sajian jenang sengkolo. Disinilah kekuatan hati Bima bekerja. Bima menarik nafas dalam. Dengan hati-hati, ia menurunkan api lalu mengaduk secara perlahan. Tenang, pelan-pelan saja, Ra. Jangan buru-buru. Ingat kata Mbak Sri, untuk selalu berdoa. Sama seperti saat kita dihadapkan dengan masalah, harus dengan hati yang tenang. Aku terdiam, lalu ikut menemaninya sembari berdoa dalam hati. Semoga jenang sengkolo berhasil membuat hati kami tenang di tengah-tengah kepanikan badai ini. Termasuk juga hati Pak Darmo. Akhirnya, santan kembali tenang. Adonan mengental, warnanya merah dan putih bercampur menjadi indah. Harum gula merah memenuhi udara. Hatiku hangat. Kami membawa jenang sengkolo ke balai desa. Semua warga berkumpul. Kami membagikan jenang ke setiap orang, termasuk Pak Darmo. Awalnya ia menolak. Aku tidak butuh bubur ini, katanya dengan ketus. Aku hampir menangis. Tapi tiba-tiba Doni cucunya menarik tangan Pak Darmo. Kakek, coba sedikit saja. Manis rasanya. Pak Darmo akhirnya mencicipi. Wajah kerasnya perlahan melunak. Rasanya manis, gurih, hangat. Bisiknya pelan. Persis seperti rumah kau kan, Kek? Ucap Doni. Suasana jadi lebih tenang. Pak Darmo berdiri dan menunduk. Maafkan aku semua. Aku terlalu keras kepala. Aku izinkan kalian untuk membantuku memperbaiki rumahku. Aku membantu membawa kayu ringan,
Sementara Bima duduk sambil mengikat tali atap. Aku bisa melihat wajahnya bersinar bahagia. Lama kemudian, angin besar datang. Pohon-pohon bergoyang keras. Dedaunan berterbangan. Semua orang menahan nafas. Tapi rumah Pak Darmo tetap kokoh, tidak roboh. Rumah-rumah yang lain juga selamat. Pak Darmo mendekati kami. Ia berterima kasih sembari menepuk bahuku dan bahu Bima. Kalian berdua yang membuka mataku. Ternyata bukan hanya rumah yang kuat yang bisa melindungi kita, tapi juga hati yang mau bersatu. Aku tersenyum. Sejak hari itu, setiap kali ada kesulitan, desa kami selalu membuat jenang sengkolo. Aku belajar bahwa membuat jenang sengkolo bukan hanya membuat sajian lezat, tapi juga menyatukan hati untuk saling menjaga antar sesama. Rumah untuk si putih. Namaku adalah Mia, dan aku adalah anak paling beruntung sedunia. Sebab aku memiliki seorang ayah yang pandai memasak nasi sodu. Kalau kamu belum tahu, nasi sodu adalah makanan khas Situbondo yang berisi nasi putih dicampur kuah santan agak kental dengan irisan labu siam agak besar di dalamnya. Lalu dihidangkan bersama ikan laut jenis cakalan. Biasanya juga diberi tambahan sambal terasi yang dicampur dengan toge kecil. Aduh, membayangkannya saja sudah bikin perutku keroncongan. Kalau di meja makan sudah tersaji nasi sodu, tidak sampai 10 menit pasti ludes dimakan Mia, kata ayah sambil terkekeh. Ayah benar. Aku selalu menantikan ayah untuk memasak nasi sodu. Lalu aku akan duduk di dapur dan mengamati caranya mengulek bumbu. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari sekolah, aku bertemu dengan seekor kucing kecil bersembunyi di bawah pohon mangga. Tubuhnya kurus, matanya bulat seperti kelereng berwarna hijau. Tapi sayang, bulunya kotor tak terawat. Meow. Suaranya lirih seperti minta tolong. Aku jongkok, mengulurkan tangan untuk mengelusnya. Hai si putih, aku Mia. Kamu pasti lapar ya? Aku memanggilnya si putih, seperti warna bulunya. Saat aku mengeluarkan ikan tongkol dari sisa bekalku, ia melahapnya dengan cepat. Sejak hari itu, si putih terus mengikutiku sampai rumah. Tapi masalahnya, ibuku alergi bulu kucing. Hidungnya akan memerah dan bersin-bersin saat ada kucing berkeliaran di sekitarnya. Tidak bisa, Maya. Ibu bisa sakit kalau ada kucing di dalam rumah, kata ibu menasehatiku. Aku sedih. Aku ingin merawat si putih. Tapi kesehatan ibuku juga tak kalah penting. Aku tak mungkin membawanya masuk. Aku butuh cara lain. Malamnya, saat aku termenung di dapur sambil menatap ayah yang sedang menyiapkan bumbu nasi sodu, tiba-tiba
aku terpikir sesuatu. Ya, Mia ingin punya kandang kucing untuk si Putih. Bolehkah Mia belajar bikin nasi sodu lalu menjualnya? Ayah terkejut, lalu tersenyum bangga. Wah, ide bagus. Kamu ingin membantu si Putih ya? Aku mengangguk senang. Kalau jualanku laku, Mia bisa segera beli kandang. Si Putih jadi punya rumah sendiri deh. Tak perlu kedinginan dan kepanasan karena cuaca lagi. Ayah pun mengajariku membuat nasi sodu. Ia menunjukkan cara menanak nasi hingga pulen. Lalu menuntunku cara menumis bumbu-bumbu sampai harum. Yang paling susah adalah cara mengaduk dan menjaga suhu kuah santan supaya tidak terlalu matang ataupun terlalu mentah. Susah sekali, aku takut salah. Jangan takut salah. Nasi sodu itu bukan hanya soal rasa, tapi soal kesabaran. Ucap ayah menenangkanku. Keesokan harinya, aku dan ayah membungkus beberapa porsi nasi sodu untuk kami jual di pasar kecil dekat rumah. Aku gugup sekali. Bagaimana jika nasi soduku tidak laku? Mari beli nasi sodu. Hanya enak 5.000 saja. Aku dan ayah berseru. Beberapa menit berlalu, tak ada yang membeli. Aku hampir menyerah. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak penjual bakso yang mampir. Nasi sodu. Wah, tampaknya enak. Saya mau beli satu ya. Kami menyajikan satu porsi nasi untuk si bapak. Bapak itu tersenyum saat mencicipi nasi sodu buatanku dan ayah. Enak sekali. Saya beli 2 lagi untuk istri dan anak saya di rumah. Lalu ada ibu-ibu yang berdatangan ikut membeli. Anak-anak yang bermain di sekitar membeli dan memakan nasi sodu beramai-ramai. Beberapa pedagang sebelah juga ikut penasaran untuk mencoba. Aku tak percaya semua nasi sodu habis terjual. Aku melompat kegirangan dan memeluk ayah. Ya, kita berhasil. Aku menghitung uang hasil jualan. Ternyata pas untuk membeli kandang kecil dari bumbu di pasar. Aku dan ayah langsung membawanya pulang dengan hati berdebar. Pas sekali dalam perjalananku pulang dari pasar, aku bertemu si Putih di bawah pohon mangga seperti pertama kali kami bertemu. Hai Putih, ku bawakan rumah untukmu. Kamu tak perlu lagi kepanasan dan kedinginan karena cuaca. Kataku sambil membawa dan menaruhnya di halaman depan rumah. Di dalam kandang itu, ku bentangkan kain bekas agar hangat. Si Putih meringkuk di dalamnya dengan nyaman. Ibu keluar rumah, tersenyum sembari melihat kandang rapi di teras. Kalau begini, ibu tidak akan alergi dan Mia tetap bisa merawat si Putih. Aku memeluk ibu dan ayah. Terima kasih ibu ya.
Wedang Cor untuk sang putri. Langit Jember sore itu berwarna abu-abu. Sejak siang, udara terasa lembab dan bau tanah basah mulai naik ke udara. Di halaman SD Tunas Muda, anak-anak masih sibuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang latihan tari, ada yang berlatih musik, dan ada juga yang belajar melukis batik. Gita, siswi kelas 5, tampak sibuk di kelompok teater. Pekan depan, sekolahnya akan mengadakan Festival Cerita dan Rasa Nusantara, sebuah acara besar yang menampilkan pertunjukan seni dan bazar makanan tradisional. Tahun ini, kelas Gita akan menampilkan drama berjudul Putri-Putri Nusantara. Setiap anak memerankan putri dari daerah yang berbeda. Ada putri Bali, putri Minang, putri Papua, dan Gita sendiri terpilih menjadi putri Jawa. Awalnya Gita tidak yakin. Ia merasa penampilannya tidak seperti putri di dongeng. Kulitnya lebih gelap, rambutnya ikal, dan ia tidak terlalu pandai menari. Tapi pelatih teaternya berkata, menjadi putri bukan soal wajah kita. Putri sejati itu yang punya hati baik dan mau mendengar orang lain. Kata-kata itu menempel di hati Gita. Sejak itu, ia berusaha menjiwai perannya dengan sepenuh hati. Namun, menjelang latihan sore itu, awan gelap semakin tebal. Gita tetap berlatih, meski kilat menyembar sesekali di langit. Setelah latihan berakhir, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Hujan mulai turun rintik-rintik. Gita berdiri di pagar sekolah, menunggu kakaknya, Rangga, datang menjemput. Beberapa temannya masih bercanda di bawah payung warna-warni. Gita memeluk tasnya erat-erat agar tidak basah. 10 menit kemudian, motor metik abu-abu kakaknya akhirnya datang. Cepat naik, Gi, nanti kehujanan, seru Rangga. Perjalanan pulang memakan waktu hampir setengah jam. Tapi baru beberapa menit di jalan, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Rangga menepikan motor ke bawah atap toko tua karena lupa membawa jas hujan. Tepat di samping tempat mereka berteduh, ada sebuah warung kecil. Di depan warung tergantung spanduk bertuliskan Wedang Cor, minuman hangat khas Jember. Gita membaca tulisan itu dengan kening berkerut. Wedang Cor, kok namanya kayak semen? Pikirnya sambil tertawa kecil. Ia mengajak kakaknya berteduh di sana saja sambil menunggu hujan reda. Warung itu kecil, tapi nyaman. Di dalamnya, aroma jahe dan gula merah bercampur dengan wangi tape ketan hitam. Seorang ibu parubaya menyapa mereka dengan ramah. Duduk sini, Nak. Mau pesan apa? Wedang Cor untuk sang putri. Gita menatap papan menu, lalu bertanya polos. Wedang Cor itu apa ya? Sang ibu tersenyum. Wedang Cor itu minuman hangat dari Jember. Isinya jahe, tape ketan hitam, susu kental, dan gula merah. Kalau diminum pas hujan begini, rasanya luar biasa. Kita memesan 2 gelas, satu untuknya
satu untuk Rangga. Saat menunggu, suara hujan menimpa atap seng warung dengan ritme lembut. Ibu penjual tampak cekatan mengaduk panci besar berisi uap wangi. Tak lama kemudian, 2 gelas wedang cor datang di atas meja. Warnanya coklat hangat. Di permukaannya tampak butiran tape ketan hitam. Gita meniup uap panas sebelum meneguknya pelan. Rasanya manis, gurih, sedikit pedas dari jahe. Hangatnya langsung menyebar dari tenggorokan ke seluruh badan. Wah, enak banget, gumamnya pelan. Rangga juga mencicipi sedikit, tapi ia tertawa. Aku gak terlalu kuat jahenya, Gi. Pedas di lidah. Gita hanya tersenyum dan melanjutkan minumnya dengan nikmat. Dari balik dapur kecil, sang ibu bercerita. Tahu nggak kenapa namanya wedang cor? Dulu yang bikin pertama itu namanya Mbak As. Katanya minuman ini mirip adonan semencor, kental dan lengket tapi kuat menyatukan. Filosofinya, biarpun bahan-bahannya berbeda-beda, kalau disatukan dengan hati yang hangat, jadinya luar biasa. Gita mendengarkan dengan mata berbinar. Ia menatap sekeliling warung itu. Ada tukang becak, pegawai, dan anak kecil yang berbagi 1 gelas wedang cor. Semua duduk di tempat yang sama, saling berbagi cerita, tanpa peduli siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih tua. Hatinya terasa hangat. Ia teringat pesan pelatih teaternya. Putri sejati punya hati yang mau menyatukan. Dalam benaknya, Gita mulai tersenyum. Ia tahu sekarang seperti apa putri sejati yang ingin ia perankan. Dan tiba-tiba ide baru muncul. Bagaimana kalau di festival nanti kelasnya menjual wedang cor sambil memperkenalkan maknanya supaya semua orang bisa merasakan kehangatan yang sama. Tak terasa hujan mulai reda. Gelas wedang cor di hadapannya sudah kosong. Ia menatap kakaknya dan berkata pelan, "Kak, aku udah tahu mau jual apa nanti di festival." Rangga menoleh penasaran, tapi Gita hanya tersenyum penuh rahasia. Saat mereka naik motor dan melanjutkan perjalanan pulang, Gita menatap langit sore yang mulai cerah. Ia memeluk buku naskah teaternya erat-erat. Dalam hati, ia berjanji. Minggu depan, di panggung dan di warung kecil sekolah, ia akan jadi putri Jawa yang sejati, yang hangat, rendah hati, dan tahu cara menyatukan semua rasa. Pagi itu, udara di Kediri masih terasa baru bagi Reno. Ia dan keluarganya baru pindah dari Bondowoso 2 hari yang lalu. Kardus-kardus masih menumpuk di ruang tamu, tapi dapur sudah tertata rapi. Disitulah Ibu Reno menghabiskan sebagian besar waktunya membuat berbagai kue seperti biasa. Hari ini adalah hari pertama Reno bersekolah di kota baru. Ia berangkat dengan rasa gugup tapi juga semangat. Teman-temannya di kelas masih asing, namun Reno mencoba bersikap ramah. Begitu bel pulang berbunyi,
Pikirannya langsung melayang ke rumah, ke dapur, tempat aroma kue selalu menyambutnya. Begitu membuka pintu, aroma manis langsung menyeruak. Reno menaruh tasnya dan berlari ke dapur. Dari oven, 2 loyang prol tape tampak mengembang keemasan. Ibu sedang memeriksa kue itu dengan lidi kecil, memastikan sudah matang sempurna. Reno tersenyum lebar. Ia tahu benar, ini pasti prol tape, kue favoritnya sejak kecil. Resepnya diturunkan dari neneknya di Bondowoso. Ibu sering bercerita bahwa dulu nenek membuat prol tape untuk dijual ke toko-toko kue di sekitar rumah. Bahan-bahannya sederhana, tape singkong, tepung, telur, susu dan margarin. Setelah dipanggang, rasanya manis, lembut dan sedikit asam. Khas tape yang enak. Ibu meminta Reno mengambil kain lap untuk alas loyang panas. Reno segera melakukannya. Ibu lalu menarik loyang dari oven dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Kita biarkan dingin dulu ya, biar gak hancur, kata ibu. Reno mengangguk dan duduk memandangi kue yang baru matang itu. Aromanya sungguh menggoda. Sambil menunggu, Reno bertanya pelan. Bu, kenapa prol tape buatan ibu selalu lebih enak dari yang dijual di toko? Ibu tersenyum, menatap anaknya sebentar, lalu berkata lembut. Mau tahu rahasianya? Reno langsung mengangguk semangat. Ibu lalu duduk di sampingnya dan mulai bercerita. Resepnya sebenarnya sederhana, tapi ada yang gak bisa ditulis di kertas. Rahasianya ada di cara memperlakukan tapenya. Waktu menghaluskan, jangan buru-buru. Harus pelan-pelan sampai lembut. Kalau kamu sabar, rasanya nanti lebih manis dan wangi. Reno mendengarkan dengan bola mata berbinar. Ibu pun melanjutkan. Terus, waktu memanggang, jangan cuma pakai api besar. Kue yang enak itu hasil dari sabar dan perhatian. Sama kayak kita ke orang lain. Kalau perhatian, hasilnya juga manis. Reno tersenyum kecil. Ia baru sadar kalau ibu tidak hanya mengajarinya memasak, tetapi juga memberi pelajaran tentang kesabaran dan kasih sayang. Dari jendela, Reno melihat 2 anak sebaya bermain skuter di depan rumah. Ia memperhatikan mereka beberapa saat, lalu memberanikan diri keluar. Dengan senyum lebar, ia menyapa. Hai, aku Reno, baru pindah ke sini. Anak yang lebih besar memperkenalkan diri sebagai Naka, sedangkan adiknya bernama Lintang. Mereka tampak penasaran dengan aroma wangi dari arah dapur Reno. Reno tertawa kecil dan berkata, kalian mencium wangi prol tape ya? Ibuku lagi bikin. Keduanya mengangguk malu. Dari dalam rumah, Ibu Reno mendengar percakapan mereka dan memanggil Reno agar mengajak teman barunya masuk. Di meja dapur, prol tape yang masih hangat sudah dipotong kecil-kecil. Ibu menyodorkan piring berisi potongan kue itu. Naka dan Lintang mencoba sepotong, lalu mata mereka berbinar. Kue itu lembut, manis, dan punya rasa khas yang sulit dijelaskan. Ibu tersenyum melihat mereka menyukainya. Ini namanya prol tape, khas Bondowoso, ucapnya. Dulu resepnya dari neneknya Reno, tapi yang membuatnya istimewa bukan cuma bahannya, tapi juga cara membuatnya dengan sabar dan hati yang senang. Reno menatap ibunya dengan bangga. Ia merasa seperti baru memahami rahasia kecil dapur mereka. Bahwa kelezatan bukan hanya soal resep, tapi tentang perasaan di baliknya. Sebelum pulang, ibu membungkus beberapa potong prol tape dan menyerahkannya kepada Naka dan Lintang untuk dibawa pulang.
Ini buat orang tua kalian ya, bilang saja dari tetangga baru, ucapnya. Naka dan Lintang berterima kasih dengan wajah bahagia. Mereka berjanji akan datang lagi besok untuk bermain. Sore itu, Reno duduk di teras sambil menikmati sepotong perol tape yang tersisa. Ia tersenyum kecil, mengingat kata-kata ibu. Mungkin benar, rahasia perol tape ibu bukan hanya tentang tape, tepung, dan oven. Rahasianya ada di hati, di tangan yang sabar, dan niat untuk berbagi rasa yang manis dengan orang lain. Senyum Pipit dan jenang sonteng di sawah ayah. Namaku Sinta, umurku 9 tahun. Aku tinggal di desa Sumber Kalong, Kabupaten Jember. Kampungku dikelilingi sawah hijau yang luas sekali. Di sekitarnya terdapat gumuk-gumuk tempatku dan teman-teman biasa bermain. Oh iya, gumuk adalah gundukan yang terbentuk dari letusan Gunung Raung Purba, dan Jember dikenal sebagai kota 1000 gumuk karena gumuk-gumuk banyak tersebar di sini. Ayahku seorang petani. Setiap pagi, kami berdua berjalan ke sawah sambil membawa cangkul, ember, dan bekal nasi jagung dari ibu. Hari ini padi di sawah kami sudah kuning keemasan, tanda sebentar lagi siap panen. Aku suka sekali melihat bulir-bulir padi bergoyang di terpa angin, seperti menari. Ayah, kalau panen berarti kita boleh bikin jenang sonteng kan? Tanyaku. Betul nak, tapi ingat, jenang itu bukan untuk dimakan ya. Itu untuk nyuteng, upacara adat sebelum panen. Upacara itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Ibu Bumi yang sudah memberi kita hidup. Jelas ayah. Aku mengangguk pelan. Aku sudah sering melihat ibu membuat jenang sonteng, bubur merah dan putih dari beras ketan yang disajikan di atas takir kecil berbentuk segi empat dari daun pisang. Aku dan ayah berjalan ke sawah membawa takir daun pisang. Di dapur kecil tepi pematang, ibu sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat jenang sonteng. Aku bantu aduk ya bu, seruku sambil menggulung lengan baju. Ibu tertawa. Boleh, tapi hati-hati. Mengaduk jenang itu harus sabar karena adonannya akan mengental. Bau harum adonan beras berwarna merah dan putih yang mendidih memenuhi dapur kami. Aku merasa seperti ada cahaya kecil yang menari-nari di atas wajan dari kepulan uap adonan yang mendidih. Sore itu aku membawa 4 takir yang berisi jenang sonteng merah dan putih ke sawah. Di sana aku bertemu Lana. Ia adalah sahabatku yang selalu menemaniku bermain mendaki gumuk di belakang rumahku. Warna jenangnya cantik sekali, kata Lana. Merah dan putih seperti bendera. Lanjutnya. Aku tersenyum. Kata ayah, merah itu semangat, putih itu ketulusan. Kalau keduanya bersatu, panen kita akan lancar. Saat aku hendak meletakkan jenang di sawah, seekor burung pipit putih tiba-tiba hinggap di padi paling tinggi. Mata burung itu tertuju padaku lama sekali, lalu berkicau pelan. Cit, cit. Aneh, tapi aku merasa burung itu seperti mengucapkan sesuatu padaku. Matahari hampir tenggelam saat kami mulai ritual nyuteng. Para petani, warga desa, juga anak-anak berkumpul. Di ujung sawah,
Jenang sonteng tersusun rapi di atas takir daun pisang, membentuk segi empat kecil seperti altar. Sedangkan di depan kami tersusun tumpeng nasi kuning beserta lauk pauknya. Pak Rasi, seorang tetua di kampung kami, mulai merapatkan doa menurut syariat agama Islam. Kepala kami menunduk khusyuk, mengamini doa-doa yang beliau panjatkan. Suasana menjadi hening. Yang terdengar hanya suara cicitan burung bersahut-sahutan dengan gesekan padi tertiup angin. Cit, cit, cit. Syur, syur, syur. Irama itu berulang, seirama dengan lantunan doa Parasi. Aku duduk di samping ayah, memegang tangan Lana. Ayah berbisik, "Dengar baik-baik, Nduk. Setiap lantunan doa adalah ucapan terima kasih kepada alam yang sudah menghidupi kita. Semua yang hidup di muka bumi ini adalah sahabat kita. Mereka hidup bersama kita, jadi kita juga harus menjaga dan menghidupi mereka," ucap ayah. Burung pipit putih yang kutemui tadi terbang melingkar di atas sawah, lalu hinggap di atas padi, tak jauh dari tempatku dan Lana duduk. "Lihat, burungnya tersenyum, Lana," bisikku. "Sepertinya ia menerima ucapan terima kasih kita, Sinta," balas Lana. Aku mengangguk dan membalas burung pipit tersebut. Aku yakin ini adalah cara alam bersahabat dengan kita, seperti yang ayah katakan. Aku menggenggam tangan Lana erat-erat. Aku janji, aku akan belajar jadi petani seperti ayah, biar bisa menjaga sawah ini dan bisa bikin jenang sonteng lagi nanti. Setelah upacara selesai, ayah memelukku dan berkata, "Anak petani itu tugasnya bukan cuma menanam, tapi juga menjaga." Jenang sonteng mengingatkan kita bahwa bumi harus selalu dihormati. Aku menatap ke arah sawah yang berkilau keemasan. Burung pipit putih itu kembali terbang ke langit.